Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi video kali ini guys, aku bakal ngasih tahu ke kalian. Sebelumnya tuh aku udah pernah buat konten tentang makam yang lagi viral, yaitu makamnya Upin dan Ipin ya guys ya. Dan ternyata tuh ada klarifikasinya guys, yang katanya makam Upin dan Ipin tuh rekayasa atau fake. Jadi itu nggak kenyataan gitu, nggak kenyataan berdasarkan filmnya, mungkin kebetulan atau apalah. Jadi nanti aku bakal kasih tahu tentang klarifikasi yang dibuat sama Lesko Pakyu, yang yaitu pembuat film Upin Ipinnya ya guys ya. Tapi sebelumnya kita akan nonton salah satu video yang aku temui di TikTok dulu. Kita akan tonton video yang pertama. Fakta kebenaran kuburan Upin dan Ipin. Bernama Anca, berumur 40 tahun, paman dari almarhum Upin dan Ipin, yang makamnya viral di kota Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, buka suara terkait kisah mendiang bayi kembar itu. Ada kisah yang membuat keluarga menuliskan Upin dan Ipin di nisan makam yang viral itu. Itu bukan nama sebenarnya, karena yang lalu dia dikubur belum ada nama, kata Anca saat berbincang. Anca mengatakan Upin dan Ipin meninggal pada saat keduanya masih bayi, yakni Upin meninggal pada Agustus 1995 saat baru lahir. Hal serupa dialami Ipin yang meninggal pada April 1996 pada saat baru lahir. Masih bayi kan pas dilahirkan, tidak ada nyawanya, kata Anca. Saat dimakamkan, pihak keluarga belum memberikan nama. Hingga bertahun-tahun kemudian, pihak keluarga mulai kepikiran untuk memberi nama pada batu nisan. Sudah ini kembar, terusullah nama Upin dan Ipin, ungkap Anca. Maksud dari pemberian nama itu muncul dengan alasan sederhana. Kita stop dulu videonya. Oke guys, itu ada tulisan Upin dan Ipin. Tapi sebelumnya aneh sih, kalau kuburan bukan pakai nama panjang, jadi cuma nama panggilan Upin, Ipin itu kan udah kelihatan kayak aneh gitu loh guys ya, kalau cuma nama panggilan aja ya. Oh ya, dan BTW guys, berarti ini tuh nggak ada hubungan apapun dari film Upin dan Ipin ya. Ini cuma kebetulan aja, dan pihak keluarga emang namain itu karena sebelumnya bayinya itu belum diberi nama gitu guys. Jadi nggak ada hubungannya sama film Upin dan Ipin. Kita lanjut video yang kedua. Video kuburan Upin dan Ipin viral di media sosial. Kuburan berdampingan itu tertulis bernama Upin dan Ipin. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @video_medsos. Dalam unggahan video viral itu memperlihatkan dua kuburan berwarna hijau di sebuah pemakaman biru mas, bukan hijau. Pertama, di kuburan kecil dibangun hamparan plesteran semen, lalu di atasnya dibuat bangunan makam dan batu nisan. Di batu nisan ini ada tulisan lafaz Allah dan Nabi Muhammad, lalu tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ipin wafat tanggal 2 bulan 4 tahun 1996. Kemudian di sampingnya terdapat kuburan sampai masuk berita loh BTW. Tertulis Upin. Ternyata viral banget gitu loh, segitu viralnya guys sampai masuk berita ya kan. 1995. Seperti diketahui, nama Upin dan Ipin mirip dengan nama tokoh dalam film kartun animasi. Iya, jadi cuma mirip aja ya guys sama nama tokoh. Dia mulai tayang sekitar tahun 2007. Hingga saat ini film itu tetap menggambarkan sosok Upin dan Ipin masih kecil. Namun dalam unggahan video viral itu belum diketahui apakah kuburan tersebut adalah tokoh dalam film Upin dan Ipin atau memang kuburan orang lain yang memiliki nama serupa. Kita stop videonya guys. Oke guys, jadi di sini tuh Lesko Pakyu, gimana sih bacanya? Lesko Pakyu ya, pokoknya tulisannya tuh Lesko Pakyu guys. Nah, itu kan pembuat film animasi Upin dan Ipin, dia ngasih klarifikasi yang mereka ketik ya guys ya. Kita bakal baca dulu klarifikasinya. Oke guys, ini klarifikasi dari @Lesko Pakyu. Jadi dia tuh bilang kayak gini. Semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Lesko Pakyu Production. Hanya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah siapa yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kenapa Upin dan Ipin tiada ibu dan ayah? Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9,
ianya merupakan proyek sampingan saja. Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru yang dihasilkan, dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu. Oh, jadi kayak karakter bapak ibunya itu belum dibuat, gak sempat dibuat gitu guys. Terus selanjutnya, ide asal cerita Upin dan Ipin adalah dari Hajah Ainon yang juga pelakon suara opah. Setiap cerita yang ditulis bukan saja mudah difahami, tetapi juga syarat dengan message yang bermanfaat. Bahasa Malaysia ya guys ya, agak berlibat dikit ya, benar-benar. Mungkin artinya seperti ini. Jadi ide asal cerita Upin Ipin itu juga ditulis sama Hajah Ainon yang meranin suara opah itu guys. Dan sebelumnya itu kenapa Upin dan Ipin tuh tidak nampilin ibu dan ayah, karena itu cuma kayak proyek sampingan, masih kekurangan tenaga kerja, jadi itu kayak belum sempat ngebuat karakter tokoh bapak ibunya gitu guys. Sini ada Haji Burhanuddin, pengarah urusan Les Kopaku Production, pula adalah pelakon suara Tok Dalang. Beliau juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam serial Upin dan Ipin gitu guys. Jadi kebanyakan itu pengarahnya, pelakon suara itu tuh bener-bener kayak aktif banget gitu loh guys di produksi Upin Ipin ini. Upin dan Ipin botak. Nah ini dia guys, alasan kenapa Upin dan Ipin botak. Pasti kalian kepo banget gak sih? Aku juga kepo guys, mari kita baca. Upin dan Ipin botak. Begitu juga ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan, pihak LCP terpaksa memendekkan kos dan mempercepat proses pembuatan. Nak buat rambut atau hair simulation ketika itu terlalu memakan masa. Oh, jadi kayak gini guys, masa itu artinya waktu. Jadi tim produksi Upin Ipin ini itu, kenapa Upin Ipin dibuat botak? Emang karena dia itu kayak nggak sempet buat rambut gitu, nggak sempet kayak makin rambut ke Upin Ipin ini karena keterbatasan waktu. Jadi ya udah karakternya dibotakin aja guys, karena mungkin udah mepet banget dan mempercepat proses pembuatan guys. Jadi tim Les Kopaku ini sampai nggak sempat ngebuat rambut untuk Upin Ipin ya guys ya. Maka Upin dan Ipin direka botak, tetapi Upin ada sehelai rambut untuk membedakan ya guys. Jadi si Upin ada sehelai rambut, tapi si Ipinnya botak semua. Jadi itu penjelasan tim produksi dari Upin Ipin ya guys ya. Jadi buat kalian yang masih kepikiran sama tentang makam yang kemarin, itu ternyata beda sama Upin Ipin yang ada di kartun ya guys ya. Jadi itu cuma kebetulan aja ada orang yang ngasih nama batu nisan tersebut Upin dan Ipin, padahal nggak ada sangkut pautnya sama serial kartun Upin dan Ipin. Seperti itu guys klarifikasinya ya. Di sini tuh banyak banget yang bilang udah bisa tidur nyenyak gitu. Ada yang bilang juga lah, lagian pada percaya di TikTok nonton kartunya aja tidak dengan cerita karangan di TikTok gitu, pada bilang kayak gitu. Terus ada yang bilang, terus kok bisa nama kuburannya pas ya, masih ke bawah suasana horor. Ada yang kayak masih menyangkut pautan dengan suasana horor ya guys, karena mungkin Upin dan Ipin gitu kayak bener-bener mirip banget gitu kan. Ya seperti itu ya guys ya, cuplikan video yang tadi juga sampai ke bawah berita. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan thanks for watching. Dadah.